Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarifin. Saya sebagai kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman materi dari penguat daya dan balikan atau biasa disebut dengan feedback. Masuk ke topik pertama yaitu penguat daya dengan trafo keluaran. Nah, di sini transformator dapat digunakan untuk transformasi impedansi, yang mana impedansi ini masukannya tidaklah sama dengan impedansi keluarannya jika jumlah lilitan primer berbeda dengan jumlah lilitan sekundernya. Kemudian untuk hubungan antara V1 atau V2 dapat diperoleh dengan menggunakan hukum imbas per Day, yaitu bahwa perubahan flux magnetik terhadap waktu akan menimbulkan tegangan gerak listrik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu hubungan antara V1 dan V2. Secara matematik diperoleh V sama dengan N D flux per dt jika ada N lilitan yang ditembus flux magnetik pada transformator seperti tampak pada gambar di bawah ini. Di situ terdapat hubungan antara V1 dan V2. Di sana juga ada untuk persamaannya, yaitu V1 disama dengan N1 kemudian D flux per dt. Kemudian hubungannya sama antara V1 dan V2. Jadi persamaannya itu sama juga. Maka dengan flux dalam primer sama dengan flux dalam lilitan sekunder. Dari persamaan di atas diperoleh P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Atau bisa kita gabungkan dengan rumus sebelumnya, yaitu V2 sama dengan N2 per N1 dikali V1. Misalkan N1 itu lebih besar daripada N2 dan N sama dengan N1 per N2 lebih besar dari 1, maka V2 itu bisa dijelasin ke V1 per N. Bagaimana halnya dengan impedansi dapat dilihat dua, yaitu masukan dan keluarannya. Kemudian untuk impedansi masukan dapat dilihat dengan persamaan Z1 sama dengan V1 per I1. Kemudian impedansi keluarannya dapat dilihat seperti Z2 sama dengan V2 per I2. Untuk jika impedansi lilitan transformator diabaikan, kita peroleh dari persamaan V2 sama dengan V1 per N. I1 V1 sama dengan I2 V2, atau I2 sama dengan I1 P1 per P2 sama dengan N I1. Kemudian untuk impedansi keluarnya atau Z2, V2 per I2 sama dengan V1 per N per N I1 sama dengan V1 I1 per I1 N kuadrat. Kemudian sama dengan Z1 per N kuadrat. Dapat disimpulkan Z1-nya yaitu N kuadrat dikali Z2. Di sini dapat dilihat pada gambar, yaitu di sana terdapat gelombang sinusoida. Kemudian itu ada garis beban antara kerja dari trafonya untuk penguat daya dengan trafo keluaran. Nah, dari grafik yang saya tampilkan tadi dapat disimpulkan kemiringan beban dengan IC Q per PCC sama dengan I per N kuadrat kali RL, atau N kuadrat sama dengan PCC per IC Q kali RL. Karena isyarat keluaran paling besar mempunyai amplitudo PCC, maka daya keluaran rata-rata dapat dihitung daya sama dengan P kuadrat CC 2N kuadrat kali RL, atau daya sama dengan
1/2 dikali PCC per N kuadrat 1/RL sama dengan P kuadrat 2P per 2RL, kemudian P2P sama dengan PCC per N secara sinusoidal sehingga dapat arus kolektor atau ICQ rata-ratanya yaitu 2 PCC per 2 N kuadrat dikali RL sama dengan PCC per N kuadrat kali RL. Nah, arus ini diambil dari sumber tegangan tetap PCC sehingga daya masukan haruslah P1 sama dengan IC kolektor kali PCC sama dengan P kuadrat CC per N2 RL. Masuk ke topik yang kedua yaitu penguat tolak tarik. Di sini saya menemukan beberapa materi tentang penguat tolak tarik, yang mana suatu bentuk penguat daya dengan transformator yang banyak digunakan dapat dilihat pada penguat tolak tarik transistor Q1 dan Q2 bekerja dengan fasa yang berlawanan. Maknanya antara Q1 dan Q2 itu fasanya itu berlawanan. Kemudian transport T1 berfungsi sebagai pemecah fasa agar isyarat yang masuk ke Q1 dan Q2 mempunyai fasa yang berlawanan. Di sini yang mempengaruhinya yaitu transport T1. Kemudian untuk T2 digunakan untuk pemadanan impedansi agar beban hambatan rendah terhadap RL tanpa mempunyai nilai sebesar N kuadrat kali RL dengan N untuk N1/N2 lebih besar dari 1. Nah, di sini terdapat juga rangkaian tentang penguat tolak tarik ini. Nah, di sini saya simpulkan penguat tolak tarik sering digunakan pada radio transistor kecil, di mana transformator pembalik fasa dan transport keluarannya mempunyai ukuran yang amat kecil. Kemudian keadaan tanpa isyarat yang saya sebutkan tadi, PCE kolektor sama dengan setengah PCC dengan tegangan panjar. Semacam ini penguat tolak tarik dapat mengurangi cacat. Akan tetapi daya guna penguat daya maksimumnya tak akan lebih dari 50%. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu penguat stangkum komplementer. Di sini saya dapat beberapa poin dari hasil saya mencari materinya yaitu penguat tegangan dengan hambatan keluaran besar dapat digunakan untuk memberikan arus isyarat yang besar adalah dengan menggunakan suatu tahap penyangga. Di sini penyangga yang disebutkan yaitu penguat stangkum komplementer. Nah, penyangga ini mempunyai impedansi masukan tinggi sehingga tidak membebani penguat tegangan yang dihubungkan dengan masukannya. Nah, penyangga ini mempunyai impedansi keluaran amat rendah sehingga dapat menyebagai tegangan yang besar pada beban berhambatan yang kecil seperti pada pengeras suara atau motor listrik. Masuk ke topik selanjutnya yaitu pengaruh balikan. Di sini pengaruh balikannya itu salah satunya yaitu low frekuensi atau frekuensi rendah. Pengaruh balikan ini terhadap tegangan frekuensi sudah ditunjukkan sebelumnya. Balikan negatif dapat mengatasi penurunan dari gain A akibat penggantian transistor. Kita juga berharap balikan negatif dapat mengatasi penurunan A akibat terbatasnya tanggapan frekuensi atau frekuensi respon. Di dalam gambar tersebut dapat dilihat perubahan antara gain A-nya itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk pengaruh balikannya, di mana tanggapan frekuensi yang mempunyai kelemahan akibat adanya rangkaian RC lolos rendah dan juga rangkaian RC lolos tinggi. Dapat dibuktikan bahwa dengan memasang lingkar balikan dapat pada penguat di atas, maka rangkaian akan mempunyai tanggapan frekuensi dengan frekuensi 3 dB atau desibel sebagaimana pada persamaan di bawah ini untuk bagian frekuensi tingginya dan frekuensi rendahnya. Untuk pengaruh balikannya terhadap cacat bentuk isyarat ini yang kedua yaitu secara idealnya
keluaran VO dari sebuah penguat adalah merupakan fungsi linear dari masukan VI seperti diperlihatkan pada gambar di samping atau 3A. Dalam bentuk PO sama dengan AO plus A1 dikali P1. Namun pada prakteknya linearitas tersebut tidak sempurna. Untuk penguat transistor tunggal akan berupa fungsi eksponensial atau pemangkatan. Kita memerlukan lebih banyak suku dari deret Taylor. Deret Taylor ini suatu pemecahan masalah dari masalah deret. Di sini dapat dilihat yaitu P0 sama dengan A1 dikali P1 ditambah A1 dikali P1 kuadrat. Di sini terdapat eksponensialnya yang secara praktis berupa penyelesaian persamaan trigonometri yang akan menghasilkan keluaran dengan frekuensi baru atau frekuensi harmonik. Untuk trigonometrinya yaitu PI sama dengan P sin omega T. Masuk ke topik selanjutnya yaitu analisis rangkaian balikan. Di sini saya contohkan seperti pada penguat Lindsay Hood bahwa R4 membentuk rangkaian balikan DC oleh karena titik C pada arus pada tanah AC rangkaian resistor 3 dan resistor 2 membentuk balikan AC dan DC. Kedua balikan di atas mengikat titik operasi agar betul-betul mantap, tak mudah berubah letaknya pada di garis beban operasinya. Kemudian kita perlu menentukan tegangan-tegangan DC pada berbagai tempat di dalam rangkaian. Kemudian mengetahui berapa penguat arus yaitu beta masing-masing transistor digunakan BC 109 untuk Q1 dan Q2 yang mempunyai beta 1 sama dengan 2 sama dengan 300. Kita dapat menganggap bahwa titik kerja Q1 dan Q2 di tengah garis beban DC oleh karena pencipta rangkaian ini membentuk titik kerja di tengah garis beban AC. Ini untuk permasalahan di rangkaian balikan dari penguat Lindsay Hood. Di sini terdapat rangkaian yang saya sebutkan tadi yaitu rangkaian pada penguat Lindsay Hood. Di sini dapat dianalisis yang tadi itu R3-nya sama R4-nya. Kemudian terdapat dua buah transistor yaitu Q1 dan Q2-nya. Selanjutnya masuk kepada penguat balikan. Pada kebanyakan penguat yang dijumpai dalam praktek sebagai isyarat keluaran dikembalikan pada masukan sehingga isyarat yang dimasukkan itu diperlemah. Usaha untuk mengembalikan sebagian isyarat keluaran kepada masukan disebut balikan atau feedback. Kemudian balikan yang dipasang untuk memperlemah isyarat masukan disebut balikan negatif. Sedangkan balikan yang dipasang memperkuat masukan disebut balikan positif. Suatu contoh rangkaian penguat dengan balikan negatif adalah seperti pada gambar berikut. Di sini dapat dilihat balikan yang dipasang untuk memperlemah isyarat masukannya disebut balikan negatif seperti pada rangkaian di sebelah ini. Balikan dilakukan oleh RF dan R1 pada rangkaian ini RF dan R1 membentuk pembagi tegangan sehingga sebagian tegangan keluaran yaitu R1 per R1 tambah RF dikali VO dikembalikan pada emitter transistor pada Q1. Balikan negatif akan membuat sistem menjadi lebih mantap. Suatu penguat dikatakan tidak mantap jika mudah berosilasi. Dalam keadaan osilasi, penguat menghasilkan isyarat keluaran maupun masuk keluaran walaupun masukan tak diberi isyarat apapun. Ini tak diinginkan terjadi pada penguat. Kemudian untuk balikan positif digunakan bila kita ingin membuat suatu osilator yaitu rangkaian elektronik yang menghasilkan isyarat terkendali tanpa adanya isyarat masukan. Osilator ini digunakan pada pembangkit isyarat pada radio, TV, dan lain sebagainya. Untuk rangkaian dasar dari balikan itu sendiri terdapat ada 3 yang perlu diperhatikan. Di sini rangkaian dasar untuk balikan negatif yaitu penguat A dengan fungsi VO sama dengan A dikali VI.
untuk jaringan kerja balikan beta dengan fungsi VF sama dengan beta dikali VO. Terus untuk penjumlahan sigmanya dengan fungsi VI sama dengan VS per FVF. Di sini terdapat juga gambarnya seperti tiga komponen ini berkaitan. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan paparan materi dari kami kelompok 2 yaitu Muarifin dengan Rizka Apriani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.